wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon, Fasilitator Pak Ihwan Juhri, dan pengajar praktik Bapak Saifullah. Perkenalkan, saya Elom dari SMK Negeri 1 Susukan. Saya Esih dari SDN 1 Bojongkulon, Dan saya Syarif Hidayat dari SD Negeri 1 Bunten. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mari kita saksikan bersama proses coaching tersebut. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Bu Elom. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Elom sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Ini kelihatannya Ibu ceria sekali ya hari ini. Alhamdulillah Bu, hari ini saya akan melakukan coaching sama Pak Sarif. Baik ya. Oke Bu, saya juga senang sekali nih ya bertemu dengan Bu Esi kali ini untuk sebelumnya Ibu Esi akan melakukan coaching, kita melakukan perbincangan prasupervisi dulu ya Bu ya. Mangga. Baik Bu, pertama-tama mungkin saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian untuk coaching kali ini ya Bu ya. Iya. Jadi nantinya saya itu akan melihat dan mengamati serta menilai proses coaching dengan rubrik penilaian. Nanti apakah proses coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta. Jadi apakah di situ sudah ada tujuan, identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya. Kemudian ini saya bertanya dulu ya Bu ya. Mangga Bu. Oke. Saya nanti akan mengamati, melihat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Esi terhadap coachingnya, yaitu tadi Pak Syarif ya Bu. Iya. Nanti saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur Tirta seperti itu, kemudian juga bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Ibu tentunya nanti pada saat coaching, apakah dalam coaching itu prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, mengajukan pertanyaan bebobotnya itu sudah terlaksana semua seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan bertanya, kompetensi apa yang ingin Ibu Esi kembangkan dalam proses coaching itu nantinya ya Bu? Ya, untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada saat saya melakukan coaching dengan Pak Sarif, kompetensinya adalah pertama kehadiran penuh Bu, terus prosesnya kreatif, alur yang saya lakukan percakapannya itu sesuai dengan alur Tirta dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu yang akan saya kembangkan pada saat melakukan coaching dengan Pak Sarif. Baik, luar biasa nih. Berarti nanti seperti itu ya Bu ya yang ingin kembangkan. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nanti pada saat proses coaching itu bagaimana ya Bu? Seperti apa? Yang lebih ditekankan nanti saya tuh akan melakukan kompetensi kehadiran penuh kayak itu Bu. Jadi pada saat melakukan coaching sama Pak Syarif, saya benar-benar mengetahui permasalahan yang ada dalam diri Pak Syarif. Nah, kemudian dari Pak Syarif mengemukakan permasalahannya itu, nanti akan saya coba dia tuntun untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut menggunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Begitu, baik. Ini sangat menarik ya. Jadi kemudian dalam proses coaching yang nanti Ibu lakukan, indikator ketercapaian
yang ingin Ibu capai ya intinya dalam proses coaching ini apa ya Bu? Untuk ketercapaian coaching nanti itu coaching dikatakan bahwa coaching itu berhasil kalau misalkan Pak Syarifnya itu sendiri bisa mengemukakan solusi dari permasalahannya itu Bu. Kalau Pak Syarif sudah tahu penyelesaian dari permasalahannya, berarti coaching itu dapat dikatakan sudah berhasil Bu. Baik. Berarti jadi intinya coachingnya dapat menemukan ya Bu ya, dapat menemukan solusi sendiri. Baik. Mungkin itu ya Bu untuk sementara pada prasupervisi kali ini. Silakan Ibu Esi melanjutkan proses selanjutnya coaching dengan Pak Syarif ya Bu? Iya, Pak Syarif. Ya. Terima kasih ya Bu Esi ya. Sama-sama Bu Elom. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, saya pamit ya Bu. Ya, saya akan menemui Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Esi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu, dan Ibu Esi sendiri? Alhamdulillah Seperti apa baik. Sepertinya Pak Syarif ada sesuatu yang mau diungkapkan. Iya, betul sekali Ibu, bahwasanya di sini saya ada sedikit ganjalan atau permasalahan yang saya alami Ibu, baik itu di lingkungan kerja saya, khususnya dengan siswa saya sendiri Ibu. Nah, ini kan kita melakukan percakapannya Pak ya. Nah, setelah kita melakukan percakapan, kira-kira tujuannya apa Pak Syarif ini melakukan percakapan dengan saya? Ya, yang pertama tujuannya yaitu saya dengan melakukan percakapan ini bisa menemukan sedikitnya mungkin solusi atau jawaban dari permasalahan saya sendiri. Iya. Yang berkaitan dengan siswa tersebut, yaitu. Kalau boleh tahu, kira-kira Pak Syarif sekarang sedang menghadapi permasalahan apa Pak? Iya Ibu, terima kasih. Dalam hal ini saya berangkat dari wali kelas 4 di SD Negeri Bunder. Saya sangat prihatin Ibu, bahwasanya di kelas 4 ini, di SD Bunder ini, masih banyak siswa yang kurang dalam menguasai membaca Ibu. Bukan menguasai, kurang mampu dalam membaca, istilahnya tidak bisa membaca. Nah, harusnya di mana kelas 4 ini siswa tersebut sudah mahir dalam membaca, karena untuk menghadapi ANBK di kelas 5 seperti itu. Nah, tadi ya Pak Syarif mengatakan bahwa di kelas 4 itu masih ada anak yang belum bisa membaca. Nah, kira-kira ada berapa Pak jumlahnya Pak satu kelas itu? Untuk jumlah siswa tahun sekarang yaitu 45 Ibu. 45. Nah, untuk siswa yang belum bisa membacanya yaitu sekitar 7 orang. 7 orang. Di situ kemampuan membacanya bervariasi Ibu. Ada siswa yang mungkin baru bisa menggabungkan huruf demi huruf, ada yang siswa mampu menggabungkan suku kata demi suku kata, seperti itu. Nah, bahkan yang lebih parahnya lagi, tahun-tahun sebelumnya itu dari 56 siswa satu kelasnya, ada sekitar 20 orang sampai 20 orang yang masih belum bisa membaca Ibu. Iya Pak ya, berarti Pak Syarif ini sangat peduli sama anak-anaknya, sama peserta didiknya. Dari 45 orang, Pak Syarif sudah tahu berapa anak yang belum bisa membaca, dan kemampuan anaknya itu ada yang huruf dengan huruf menjadi suku kata, dan dari suku kata dengan suku kata menjadi kata. Pak Syarif bagus banget ya, terlalu peduli sama anak-anaknya. Nah, sekarang Pak Syarif itu kalau kita skalakan di antara 1 sampai 10, kemampuan anak yang belum bisa membaca ini di sekolah Pak Syarif itu ada di skala berapa Pak? Nah, untuk skala kemampuan membaca anak mungkin di angka 6 Ibu. Di angka 6. Karena pada dasarnya di sini hampir
sudah hampir semuanya siswa sudah membaca, tinggal sisanya mungkin. Iya, tinggal 7 orang ya Pak ya, tadi yang tinggal 7 dikemukakan orang. sama Pak Syarif. Nah dari skala 6 ini Pak Syarif mau meningkatkan ke skala berapa, ke angka berapa? Untuk bisa mencapai ada peningkatan dari 7 orang ini, berapa lagi yang akan ditingkatkan Pak? Oke. Tentunya saya berharap awal mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya Ibu. Yang pasti saya berharapnya ada perubahan, peningkatan dari yang mungkinnya tadi 6 bisa menjadi 8 atau syukur-syukur bisa sampai 100%. Alhamdulillah ya Pak ya. Targetnya berarti yang akan ditargetkan itu hanya 8. Iya, Nah, Ibu. untuk ketercapaiannya nanti mudah-mudahan bisa sampai seluruhnya ya Pak ya, Iya. sampai 10. Nah, sebelumnya Pak Syarif itu untuk menindaklanjuti 7 orang anak ini, Pak Syarif melakukan apa saja? Ya, yang pertama sebelum menindaklanjuti yaitu saya mengkoordinasikan dulu dengan guru yang lain, mungkin yang khususnya di kelas bawah, agar nanti kedepannya tidak ada lagi siswa yang dari kelas 3, kelas 2, kelas 1 ini ketika sudah di kelas 4 masih belum bisa membaca. Ya, dengan identifikasi mengkoordinasikan Ya. ya. Jadi di kelas sebelumnya itu ada identifikasi Ya, seperti terhadap itu. guru-guru kelas yang lainnya. Nah, nanti untuk meningkatkan ke rating 8, ke skala 8, kira-kira apa yang dilakukan sama Pak Syarif? Ya, saya mempunyai rencana, ada beberapa rencana ya Ibu. Mungkin yang pertama yaitu tadi pertama berkolaborasi dengan guru rekan sejawat, terus yang kedua yaitu dengan orang tua siswa murid, Iya. karena pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak bisa memegang penuh siswa, memperhatikan siswa yang belum bisa membaca saja. Kalau kita memperhatikan siswa yang belum bisa membaca saja, siswa yang lainnya maka akan terabaikan. Tentu kan seperti itu. Selain itu, saya juga akan memberikan bimbingan secara intensif ya Ibu. Iya, bimbingan intensif, kolaborasi dengan teman sejawat dan kepada dengan orang tua ya Pak Iya, ya. seperti itu. Nah, dari ketiga langkah yang dilakukan sama Pak Syarif ini dalam waktu terdekat itu mana dulu yang akan dilaksanakan dan kapan? Mungkin yang akan saya lakukan yaitu yang dimulai dari diri saya terlebih dahulu. Tentunya yaitu bimbingan intensif ini dilakukan pada saat waktu luang. Contohnya seperti ketika jam istirahat atau ketika jam siswa setelah pulang, seperti itu Bu. Masing-masing di mana siswa itu diberi waktu kisaran 10 menit sampai 15 menit untuk belajar secara mandiri dengan saya. Rutin itu dilaksanakan Pak? Iya, rutin. Kalau dengan kolaborasi dengan teman sejawat? Otomatis kalau untuk kolaborasi teman sejawat yaitu saya berinisiatif membuat program, di mana program bimbingan baca yang intinya mengakomodir siswa-siswa yang masih belum bisa mampu membaca tersebut. Tujuannya ya itu tadi, supaya ketika siswa tersebut sudah di kelas 4, kelas 5 itu sudah bisa membaca. Programnya berarti dirumuskan dulu. Iya, berkoordinasi dengan rekan sejawat, seperti itu. Dikoordinasikan dan kira-kira dilaksanakan kapan itu Pak? Oke, untuk pelaksananya mungkin dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan ya Ibu. 2-3 bulan ke depan. Ya, yang diharap 2 bulan 3 ke depan itu diharapkan ada peningkatan lah. Berarti selain Pak Syarif melakukan bimbingan intensif, terus ada program lanjutan ya Pak ya, ada program lanjutan berkolaborasi dengan teman sejawat di 2-3 bulan ke depan setelah melakukan bimbingan intensif. Nah, kalau untuk kolaborasi dengan orang tua itu Pak, apakah itu digabung dengan teman sejawat atau ada program lanjutan Pak? Bagaimana? Jadi program kolaborasi dengan orang tua itu jadi seperti ini Bu. Saya sebagai wali kelas tadi menugaskan khususnya keluarga
keluarga terdekat atau orang-orang terdekat murid tersebut melakukan bimbingan selain di sekolah, yang dimana program tersebut diwajibkan bagi murid ketika di rumah tersebut siswa harus melaksanakan belajar membaca minimal 10 menit atau 15 menit, yang ketika siswa tersebut sudah melakukan belajar tersebut, siswa tersebut melaporkan kepada saya seperti itu. Masya Hasil Allah, dari belajarnya. mantep banget ya, berurutan langkahnya yang akan dilakukan Pak Syarif untuk bisa memfasilitasi anak dalam belajar. Bagaimana sekarang perasaannya, Pak? Ya, alhamdulillah Ibu, saya sangat berterima kasih sekali ya, saya dengan adanya kegiatan coaching ini, setidaknya saya sedikit plong karena ya sudah tergambar beberapa solusi mungkin ya yang timbul dari diri saya juga. Untuk kedepannya saya bisa mengaplikasikannya dengan baik, Ya, Ibu. mudah-mudahan apa yang direncanakan sama Pak Syarif itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, sukses. Amin. Ya Pak Terima ya. kasih, Ibu. Ya, nah, mungkin percakapan kali ini saya cukupkan sekian. Pak Syarif boleh melanjutkan aktivitasnya seperti sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Mangga. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Bu Elom. Masya Allah Bu Elom, alhamdulillah Bu Elom langsung datang. Saya baru saja selesai sama Pak Syarif melakukan coaching. Oh, alhamdulillah ya Bu. Ya. Iya, alhamdulillah Bu. Nah, tadi itu ketika Ibu melakukan coaching itu, saya kalau bisa jempol saya itu jempol tangan oke, jempol kaki juga oke, luar Terima biasa kasih Ibu. atas apresiasi yang diberikan sama Bu Jadi, Elom. luar biasa, tadi coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar Alhamdulillah, sesuai dengan alur yang saya inginkan. Ya, nanti saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu, Mangga, silakan. terkait intinya pasca Ibu melakukan tadi coaching dengan Pak Syarif ya Bu. Mungkin yang pertama ya Bu ya, apa saja yang telah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang waktu awal kita bicarakan Iya. itu. Pada saat coaching itu saya berusaha semaksimal mungkin saya bisa hadir seutuhnya pada saat coaching, memahami apa yang dialami, memahami permasalahan yang dialami oleh Pak Syarif. Nah, di situ saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa mengungkapkan apa yang dialami sama Pak Syarif dan menuntun Pak Syarif agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Begitu. Baik, luar biasa Bu. Menarik tadi, emang percakapannya menarik sekali ya. Jadi saya sebagai observer tadi mengamati, melihat itu bahwa saya melihat coachingnya juga relax ya Bu ya, relax. Kemudian coachingnya pada akhirnya terbuka dengan permasalahannya, dan pada akhirnya juga itu coaching Ibu itu tadi Pak Syarif dapat menunjukkan atau intinya menciptakan suatu langkah-langkah program untuk permasalahannya seperti itu. Jadi ada solusi yang dikembangkan dari dirinya itu. Kemudian mungkin Bu saya akan bertanya kembali ya Bu ya. Mungkin kompetensi apa lagi yang sekiranya Ibu akan kembangkan lagi dari proses coaching ini, Bu? Setelah proses coaching kali ini, mungkin saya harus lebih mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sama coaching. Karena dengan menguasai, memiliki kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya bisa mengulik semuanya atau memberi kesempatan kepada coach untuk bisa melakukan untuk mengeluarkan
permasalahan-permasalahan yang Anda hadapinya dengan lebih aman dan lebih terbuka, Bu, pada saat melakukan percakapan. Mungkin itu kompetensinya yang saya harus lebih tingkatkan lagi. Baik. Jadi intinya ingin mengulik ya, Bu ya. Iya, Tadi juga mungkin saya ini sangat mengapresiasi sekali dengan indikator yang penilaian Ruby penilaian tadi itu sudah alur tirtanya sudah nampak dan runut ya, Bu. Jadi di situ ada tujuan yang diungkapkan, kemudian indikatornya, kemudian juga ada rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Itu juga dari arahan pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, sehingga nanti harapannya ketika Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih berurut lagi, itu harapannya nanti akan lebih lancar lagi ya, Bu ya, sehingga nanti coachingnya bisa terbuka lebih lagi seperti itu. Mungkin demikian Ibu untuk percakapan kali ini. Saya ucapkan selamat untuk Ibu atas keberhasilan coaching kali ini dan sukses selalu buat Bu Esi. Terima kasih juga Bu Elom sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ikut terlibat pada saat saya melakukan coaching dan memberikan umpan balik yang sangat berharga buat saya. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Elom. Amin. Ya, sama-sama Ibu. Barangkali nanti suatu saat kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi ya, Bu ya. Siap. Mangga nanti kita kembali ke aktivitas kita masing-masing ya, Bu. Ya. Saya izin pamit ya, Bu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sepertinya sangat luar biasa ya. Alhamdulillah Pak, seperti yang Bapak lihat saya dalam kondisi sehat dan saya juga ini senang sekali karena bisa bertemu dengan Pak Syarif di sini. Ya Ibu, sama saya juga sangat senang terselenggaranya kegiatan coaching ini, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama bisa kita capai ya Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengamati Ibu Elom yang akan mengcoaching Ibu Esi, tentunya menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan dan proses kreatif dan sebagainya. Ibu, apakah Ibu sudah memiliki atau sudah mengetahui prinsip coaching tersebut? Baik Pak, Alhamdulillah saya sudah memahami dan saya sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip coaching tersebut Pak. Dan insya Allah saya akan menjalankan pada proses coaching nanti Pak. Nah, tentunya dalam proses coaching ini kan ada kompetensi yang perlu dikuasai. Nah, salah satunya itu mungkin kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Nah, apakah Ibu sudah memiliki kompetensi tersebut? Ya, insya Allah Pak, menurut saya sudah memiliki dan saya sudah memahami kompetensi tersebut, dari tadi kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, tentunya di dalam proses coaching ini alur yang digunakan yaitu alur tirta ya Ibu. Mungkin Ibu juga sudah paham. Selanjutnya pertanyaannya yaitu kira-kira kompetensi coaching apa saja yang Ibu akan kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Mungkin pada kegiatan coaching kali ini ya Pak, mungkin saya akan lebih menekankan kepada kehadiran penuh Pak, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif terhadap coach saya. Oke, baik Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Mungkin secara spesifiknya kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu apa? Mungkin lebih ke mendengarkan aktif Pak, sehingga nanti coach saya itu merasa dihargai gitu, terapresiasi seperti itu. Baik, sangat bagus sekali ya Ibu. Selanjutnya dalam kegiatan coaching kali ini tentunya ada indikator yang ingin dicapai. Nah,
indikator apa sih Bu kira-kira yang Ibu ingin capai tersebut dalam kegiatan coaching ini? Oke, baik Pak. Jadi kalau untuk indikator ketercapaian, bagi saya harap nanti dalam proses coaching kali ini Pak, nanti coach saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya Pak. Baik Ibu, sudah sangat jelas tadi, pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan gampang oleh Ibu Elom. Nah, selanjutnya nanti Ibu Elom akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Esi ya. Baik Pak. Semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Elom itu dapat tercapai dengan baik. Mungkin dari saya cukup sekian Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mangga dilanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Bu Elom. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuma ada sesuatu yang pengen saya ungkapkan sama Bu Elom. Oh gitu. Kira-kira ada sedikit keresahan sepertinya di Bu Esi ini. Iya Bu. Selama ini saya tuh selalu memendam apa yang saya tidak tahu nih Bu, perasaan apa yang ada pada diri saya tuh Bu. Cuma tuh saya mengamati setiap harinya kejadian di sekolah, keadaan di sekolah. Yang saya tangkap itu di antara guru-guru itu Bu, ada sesuatu sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa menyatu antara satu sama yang lainnya. Seperti minyak sama air itu Bu. Jadi antara sebagiannya lagi itu bisa terjalin begitu akrab gitu ya, sebagiannya lagi gitu kan hanya akrab dengan sebagian yang lain gitu Bu, begitu. Jadi saya tuh aslinya tuh ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya pengen dalam satu instansi itu semuanya kolaborasi bersama, satu gitu Bu. Jadi tidak seperti minyak sama air. Baik. Ini ya Bu, sangat meresahkan di hati seperti ini. Barangkali lebih bisa diceritakan lebih detail lagi kondisi yang terjadi di sekolah. Barangkali ini disebabkan oleh apa gitu Bu? Begini Bu, di sekolah itu sebagian guru itu kan kita ada dua gedung ya. Oh, gedung A ya. dan gedung B. Gedung A itu letaknya di sebelah selatan, sementara gedung B itu letaknya di sebelah utara Bu. Nah, di sebelah utara itu ada dulu kantor guru yang sekarang jadi Popsis. Dulu kita itu Bu, dua sekolah yang sekarang jadiin satu. Oh, baik. Nah itu. Nah untuk ruang kantor yang sebelah selatan itu dijadikan ruang kantor. Ruang kantor kita semua jadiin satu. Nah untuk yang di sebelah utara itu dijadikan sebagai Popsis. Tetapi gitu kan, awalnya sih Bu, yang untuk sebagian guru yang awal mulanya dari SDN 2 itu ngumpulnya di Popsis terus Bu. Yang dulunya itu adalah kantor SDN 2. Nah sekarang jadiin satu, semuanya di SDN 1. Nah itu yang menjadi ruang guru itu lebih terfokus untuk guru-guru yang tadinya dari SDN 1 Bojong Kulon. Nah untuk yang ruangan 2 yang di Popsis itu untuk yang SDN 2. Nah selang beberapa waktu merger itu sudah berlangsung Ibu ya, sudah berlangsung. Nah terus kita itu disatukan di satu ruangan guru di SDN 1 Bojong Kulon. Nah tetapi itu guru-gurunya ada beberapa yang mutasi, ada yang masih menetap. Terus selang beberapa waktu kemudian gitu kan ya, kita sudah mulai nyampur. Nah tiba-tiba
setiap melakukan kegiatan gitu kan, tentunya kan ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil Bu. Nah, kemungkinan itu awalnya sih dari satu apresiasi yang diberikan. Kalau programnya itu bagus gitu kan, berjalan dengan bagus gitu kan ya, kita ya seneng lah, saya pasti seneng. Baik. Kalau misalkan programnya itu kurang berjalan sesuai dengan yang diinginkan, itu pasti ada sesuatu masukan-masukan yang sifatnya kurang konstruktif. Oh baik. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Mungkin kira-kira ya Bu ya, setelah nanti percakapan kita kali ini nih, harapan Ibu itu apa? Harapan saya setelah saya melakukan pembicaraan dengan Bu Elom ini, saya bisa ada gambaran solusi buat saya untuk bisa menyikapi kondisi yang saya alami ini Bu. Nah, saya menginginkan satu kerjasama yang harmonis antar sesama guru. Baik. Itu Bu yang saya inginkan. Ya, baik. Kira-kira ya Bu ya, tadi sudah diungkapkan penyebabnya barangkali dari apresiasi awalnya. Kira-kira apakah ada penyebab lain dari kondisi tersebut Ibu? Kalau penyebab lainnya lebih kepada satu ruangan yang terbagi, gedung yang terbagi gitu Baik. Bu. Nah ya, antara kelas rendah sama kelas tinggi gitu kan. Kalau yang di sebelah utara itu lebih untuk kelas tinggi, jadi mungkin gitu awalnya mereka karena mobilitasnya itu lumayan jauh gitu kan ke ruangan kantor 1 gitu, mungkin mereka lebih nyaman di kantor 2. Nah, sementara itu kalau kita mengadakan suatu rembuk bareng atau mau mengadakan suatu program, tentunya kan kita menginginkan pendapat dari masing-masing guru. Nah, itu kesulitan kita pada saat mau merumuskan suatu program atau mengevaluasi suatu program, sehingga pada saat ada informasi apapun itu menyebabkan salah paham. Di situ ya Bu. Baik. Ini permasalahan cukup menarik dan mungkin ya cukup mengkhawatirkan ya Bu ya. Begitu. Baik. Mungkin Ibu kira-kira ya kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu inginkan dari permasalahan yang Ibu ungkap tadi? Kondisi ideal yang saya inginkan itu semua rekan, semua warga sekolah itu bisa saling bekerja sama satu sama lain dalam kondisi apapun. Itu Bu yang saya inginkan. Baik. Kemudian Bu, jika kita rentangkan berdasarkan skala ya, intinya ada scaling rate gitu ya Bu ya. Kondisi saat ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira mungkin ada di angka berapa ya Bu? Kalau saya ratingkan dalam satu skala itu sepertinya ada di skala 6 Bu. Karena untuk kerjasama kita masih kerjasama, tapi setelah kerjasama itu kita mulai terpisah antara satu sama yang lainnya, seperti minyak dan air dikocok kan bisa menyatu tuh Bu. Nah, selama beberapa lama itu nanti akan bisa kembali begitu Bu. Baik. Makanya Ini saya menarik kalimat minyak dan air ya Bu. Kemudian 6 tadi di skala di angka 6 ya Bu ya. Kira-kira pastinya ya apakah Ibu menginginkan ada kenaikan nih? Pasti Bu. Cuman saya ngomong sama Bu Elom itu saya pengen ada solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya menginginkan kalau dalam satu skala mah saya cukup 8 saja. Oh 8 ya Bu ya. Saat ini 8 gitu sudah. 8. Jadi kenaikan dari 6 menuju ke 8. Baik Bu, baik. Oke, mungkin ada langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan ya terkait tadi keharmonisan di antara rekan sejawat. Benar begitu Bu? Iya. Jadi langkah-langkah barangkali ada langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan gitu. Awalnya sih saya tuh masih suka ngajak komunikasi antar setiap rekan guru itu secara pribadi ya Bu ya, ngomong gitu kan, saya ikut nyampur di antara keduanya kan.
sama yang sebagian yang lagi saya ikut ngobrol, sama sebagian yang lagi saya ikut ngobrol. Jadi dari kedua-duanya itu saya saling berbaur gitu Bu. Saya dapat menangkap gitu yang menjadi penyebab keduanya itu tidak bisa bersatu. Yaitu Bu, salah satunya itu salah paham gitu Bu ya. Nah untuk langkah selanjutnya itu saya pengennya tuh saya bisa menjembatani antara keduanya itu agar bisa berbaur satu dengan yang lainnya. Baik. Gitu, Bu. Baik. Tadi sudah dilakukan cara-cara seperti itu Bu ya. Mungkin bagaimana ya keefektifan langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi itu? Kalau yang saya lakukan sebelumnya itu terlihat itu masih belum signifikan terlihatnya tuh hasilnya. Baik. Saya pengen tuh cepet gitu Bu, cepet nyampur. Jadi harmonis gitu ya. Harmonis gitu kan. Karena kalau dalam satu instansi gitu kan terlihatnya dari warganya saja itu kurang harmonis, bagaimana kita bisa mencapai hasil yang maksimal begitu ya Bu? Baik, betul Bu. Baik, kira-kira ada nggak ya Bu langkah-langkah lain yang akan Ibu ambil gitu terkait tadi permasalahan tadi keharmonisan di antara rekan sejawat? Mungkin yang lebih cepat itu saya harus ngobrol sama kepala sekolah ya Bu ya. Luar biasa. Kalau sama kepala sekolah itu kan biasanya guru-guru itu manut aja gitu kan ya Bu ya. Kayaknya sih saya harus ngobrol sama kepala sekolah dan ada program-program yang bisa menciptakan keduanya bisa harmonis ya Bu ya. Baik, itu menarik Bu, luar biasa. Komunikasi ya Bu ya, komunikasi ini adalah suatu cara ini sudah luar biasa, bagus sekali Bu. Barangkali ada langkah-langkah lain Bu selain tadi berkomunikasi ya dengan kepala sekolah. Kira-kira ada Bu? Langkah yang lainnya itu mungkin saya akan melakukan program ya, akan mengadakan program di keluar sekolah gitu kan, baik itu untuk studi banding atau family gathering. Ini luar biasa, acara yang menyenangkan ya Bu? Iya, menyenangkan. Jadi kita itu terlepas dari masalah kerjaan gitu Bu ya, hanya untuk mengakrabkan, untuk menciptakan suatu keharmonisan antara keluarga sekolah. Baik, apakah ada langkah lain Bu? Mungkin nanti saya pikirkan lagi setelah saya berbicara dengan kepala sekolah, mengadakan program, nanti akan saya pikirkan lagi langkah selanjutnya apa kalau memang kedua langkah tersebut tidak menaikkan ke ranking ke-8. Iya, baik, luar biasa. Ini berarti ada dua langkah ya Bu tadi yang intinya untuk menangani permasalahan ini, solusinya ya. Baik, itu sudah luar biasa. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan langkah tersebut gitu? Kalau ngobrol sama kepala sekolah, saya akan nyoba besok. Karena hari ini adalah hari terakhir pengadaan ASLM. Anak-anak itu sedang ujian, asesmen sumatif lintas materi. Hari terakhir. Dan guru-gurunya sekarang masih sibuk Bu, sibuk koreksi gitu kan. Kalau besok mungkin ada waktu senggang. Kepala sekolah juga kayaknya ada di tempat gitu Bu. Mungkin itu ya, yang lebih yang akan dilakukan ya Bu ya dalam waktu dekat ini ya. Ini luar biasa Ibu. Ya luar biasa langkah-langkahnya. Semoga nanti dengan langkah-langkah ini harapan Ibu, tujuan Ibu tercapai ya, dan mudah-mudahan ya Bu ya, harmonisnya. Iya. Nanti Ibu saya tunggu ceritanya nih setelah rencana ini dibuat aksi nyatanya. Jadi tunggu ceritanya nih. Saya siap. Saya akan ceritakan setelah saya melalui proses berbicara dengan kepala sekolah, hasilnya, terusan akan ada tindak lanjut dari pembicaraan tersebut. Saya akan ceritakan seterusnya. Baik Ibu, selama perbincangan kita kali ini mungkin apa yang Ibu dapatkan? Saya dapat solusi
dari permasalahan yang saya hadapi, yang meresahkan hati saya akhirnya plong Bu, bisa terungkapkan dengan ngobrol sama Bu El. Alhamdulillah. Jadi yang tadi keresah sekarangnya menjadi Lebih enak. enak. Alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin perbincangan kita kali ini kita cukupkan sekian. Semoga nanti rencana program Ibu dapat berjalan dengan lancar dan keharmonisan di lingkungan sekolah Ibu juga tercipta jadinya. Terima kasih Bu Elo atas Sama-sama. waktu yang diberikan. Saya mohon pamit ya Bu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif. Ya, saya melihat tadi kegiatan coaching dengan Ibu Esi sudah berjalan dengan baik dan maksimal ya Bu. Saya lihat tadi juga kegiatan coachingnya juga sudah menggunakan alur Tirta dan prinsip-prinsip coach. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal ya Ibu di sini. Yaitu pertama, yaitu apa tadi yang Ibu telah lakukan terkait indikator yang ketercapaian yang ingin dilakukan atau yang ingin diinginkan oleh Ibu sendiri. Ya, baik Pak. Terkait, alhamdulillah ya Pak, sebelumnya ini saya pikir juga tadi proses coaching dengan Ibu Esi itu sebagai coach saya itu berjalan dengan lancar Pak. Sehingga saya sudah menggunakan alur Tirta. Di situ sudah ada sehingga muncul tujuan yang diinginkan, kemudian identifikasi terhadap masalah juga sudah gitu, kemudian ada rencana aksi dari coachingnya, kemudian ada tanggung jawab gitu. Jadi proses dari alur Tirtanya berjalan dengan baik. Kemudian juga menurut saya coach saya itu berasa terbuka Pak, rileks untuk menceritakan masalah-masalahnya gitu, kemudian dapat mengembangkan dirinya sehingga mendapatkan solusi-solusi terhadap masalahnya itu Pak. Ya, baik, benar sekali ya Ibu. Tadi sudah sangat terlihat bahwasanya dari percakapan tadi sudah menggunakan alur Tirta, terus sehingga dari coach itu terlihat nyaman gitu begitu mengungkapkan permasalahannya, apa yang menjadi keluh kesahnya. Ya, sehingga tidak ada kecanggungan antara Ibu Esi dengan Ibu Elom sendiri. Selanjutnya pertanyaan ini Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ya Ibu terkait kegiatan coaching tadi apa? Ya, di situ kan mungkin saya sudah berusaha ya Pak ya, dan mampu untuk kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Saya juga mencatat tentang kata-kata kunci yang diungkapkan oleh Ibu Esi. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Ibu Esi itu dapat mengungkapkan terbuka permasalahannya. Namun dari pribadi saya masih tetap harus memperbaiki, atau saya juga harus mengembangkan kemampuan saya terhadap bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti coach ini dapat menghasilkan solusi-solusi ya, menciptakan solusi-solusi itu yang lebih banyak lagi Pak. Jadi ada banyak alternatif seperti itu. Baik Ibu, harapan dan cita-cita atau tujuan kita tentunya sama ya, agar kedepannya bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan tadi. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama semoga dapat tercapai. Amin, sehingga amin. terciptanya kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak bagi orang lain. Amin, amin. Baik, cukup sekian saja mungkin Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan tadi dalam kata-kata. Terima kasih Bu, mangga saya Terima kasih Pak atas waktu luangnya. Mangga Pak, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik seperti yang kita lihat. Saya sehat walafiat.
Untuk Ibu Esi sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, dengar-dengar hari ini Pak Sarip mau mengadakan coaching ya sama Ibu Elo. Iya, betul sekali. Ya. Saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Elo. Nah, nanti pada saat coaching kali ini saya akan jadi pengamat pada saat Pak Syarif melakukan coaching sama Bu Elo. Nah, pada saat saya jadi pengamat, saya akan mengamati bagaimana Pak Syarif itu dalam melakukan proses coaching, apakah sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coach. Yang pertama adalah kemitraan, terusan juga prosesnya dengan sesuai dengan alur cerita, ya. Terus juga di situ Pak Syarif aktif ya, di situ proaktifnya. Selain itu juga Pak Syarif nanti apakah pada saat proses coaching itu sudah memiliki kompetensi coaching. Seorang coach yang pertama itu Pak Syarif sudah melakukan kehadiran penuh, terusan prosesnya aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan proses percakapannya itu sesuai dengan jalur tirta. Bagaimana Pak Syarif, sudah paham? Sudah. Ya. Nah, selanjutnya yang pertama itu Pak Syarif, apakah kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Syarif pada saat nanti coach sama Bu Elo? Ya, di sini tentunya saya akan mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan konsep-konsep coach tadi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, dan kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan berbobot, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang lebih spesifiknya ditekankannya pada kompetensi apa pada saat melaksanakan coaching nanti, Pak? Nah, dalam hal ini saya akan secara spesifik mengembangkan dua kemampuan kompetensi, yaitu pertama mengembangkan kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, seperti itu Ibu. Nah, selain itu juga Pak Syarif itu pada saat coaching, indikator atas kecapaian coachingnya itu apa, Pak? Ya, indikator yang ingin saya capai yaitu di sini mungkin saya sebagai coach, harapannya coach saya ini dapat mengemukakan permasalahannya atau yang menjadi keluh kesahnya. Tentunya juga setelah memaparkan berbagai permasalahannya, diharapkan coach ini mampu memberikan solusinya sendiri, sehingga ketika solusi tersebut sudah ditemukan, coach ini dapat menyelesaikannya dan memperbaiki masalah tersebut untuk kedepannya. Ya, bagus sekali ya untuk yang kompetensi yang ingin dilakukan sama Pak Syarif, begitu juga dengan indikator ketercapaian dari proses coaching ini ya. Semoga Pak Syarif dapat melakukan coaching dengan lancar dan coachingnya merasa terbuka dengan Pak Syarif. Ya. Untuk supervisi ini saya cukupkan sekian. Nanti pada saat coach saya akan jadi pengamat, dan setelah proses dilakukan coaching nanti akan saya bicarakan lagi sama Pak Syarif. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jadi nanti saya akan melanjutkan dengan Ibu Elom sebagai coach. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif. Nah, kita bertemu lagi ya Bu Elom dalam kegiatan coaching supervisi kali ini. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Elom hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Namun ada sedikit keresahan Pak di hati saya. Ya. Nah, Ibu Elom katakan bahwasanya ada sedikit keresahan dalam hal apa. Nanti Ibu Elom di dalam kegiatan ini bisa Ibu ceritakan secara mungkin terbuka, secara mendalam mengenai keresahan tersebut. Iya, jadi gini Pak, keresahan ini saya rasakan di 2 minggu ini sih Pak.
Jadi di 2 minggu ini, jadi saya itu Pak dipercaya sebagai kepala perpustakaan. Ya. Seperti itu, Pak. Nah, saya melihat di 2 minggu ini itu kunjungan siswa ke perpustakaan semakin berkurang, Pak. Seperti itu sih Pak, jadi saya resah gitu. Kok anak-anak jadinya jarang yang mampir ke sini gitu, ke perpustakaan. Seperti itu sih Pak. Ya, dari yang Ibu ceritakan tadi bahwasanya di sekolah Ibu atau instansi Ibu ada sebuah perpustakaan yang dimana perpustakaan tersebut mengalami penurunan kunjungan ya Bu. Betul Pak. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu ceritakan itu tujuannya kedepannya seperti apa sih Bu pengennya? Mungkin ini harapannya saya ya Pak ya, bahwa saya menginginkan peningkatan kembali kunjungan siswa ke perpustakaan, sehingga siswa juga mau untuk belajar berliterasi seperti itu Pak di perpustakaan. Oke. Seperti itu sih Pak. Ya, diharapkan kedepannya pengunjung perpustakaan tersebut bisa bertambah ya Ibu. Iya Pak, begitu. Pasti di sini di dalam menurunnya kunjungan perpustakaan itu pasti ada penyebabnya ya Ibu. Nah, dari berbagai analisa Ibu Elom ini kira-kira apa sih yang menjadi penyebab menurunnya kunjungan tersebut? Jadi saya itu pernah jajak pendapat atau juga saya ngobrol santai dengan murid-murid saya gitu Pak, terhadap murid-murid yang biasa berkunjung, atau ketika saya mau jalan dari kelas satu ke kelas lainnya, kemudian kenapa gitu kamu nggak mampir lagi, nggak perpus lagi, itu mereka bilang bahwa buku yang mereka sukai, koleksi buku umumnya kurang, dan yang buku mereka sukai seperti novel itu sudah terbaca semua Pak, seperti itu. Jadi mereka menginginkan koleksi buku umum terutama novel itu lebih banyak lagi, seperti itu sih Pak. Nah, tadi kan sudah dijelaskannya mungkin dari permasalahan, terus juga analisa berbagai penyebab. Nah, kira-kira menurut Ibu Elom sendiri kondisi idealnya itu seperti apa kira-kira? Jadi kondisi ideal yang saya impikan itu siswa dengan kesadaran dirinya mau belajar berliterasi, baik itu dari pengetahuan umum atau pengetahuan seperti mata pelajaran yang ada di SMK gitu, dengan salah satunya difasilitasi oleh perpustakaan. Jadi kunjungan perpustakaan juga jadinya meningkat, seperti itu Pak. Iya, dari permasalahan tadi dikatakan bahwasanya setiap semakin hari semakin berkurang. Nah, di sini dari awal mungkinnya dari jumlah pengunjung misalnya sehari 20. Nah, kalau kita dirubah menggunakan skala prioritas, nah kira-kira berada di poin keberapa? Misalnya kita skala prioritas 1 sampai 10, kira-kira kondisi permasalahan Ibu berada di poin untuk kondisi saat ini mungkin kunjungan siswa itu masih di angka 6 sih Pak, masih di angka 6. Sebelumnya mungkin meningkat ya, sebelumnya kan ini kan penurunan, jadi awalnya bisa saya katakan 8, kemudian turun ke 6 Pak. Baik, nah dari permasalahan kan tentunya kita memikirkan bagaimana caranya pengunjung itu bisa kembali lagi. Nah, kira-kira langkah-langkahnya itu untuk dapat mengembalikan mood siswa lagi untuk ke perpustakaan itu seperti apa? Jadi tadi ya impian saya, kalau yang tadi dibicarakan dari 8 turun ke 6, pengennya saya
balik minimalnya balik lagi 8 atau ada peningkatan ke 9 gitu Pak ya, ke skala 9. Jadi gimana ya, mungkin langkah yang bisa saya ambil barangkali Pak, ini kan kaitannya dengan jajak pendapat siswa itu kan koleksi ya, koleksi buku umum. Mungkin saya di sini akan mencoba, sekarang kan zamannya digital ya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba mencari referensi lain, baik itu yang apa namanya free itu Pak, ataupun yang berbayar gitu. Jadi mungkin saya akan coba cari referensi buku-buku umum seperti novel, kemudian mungkin saya akan mengunduhnya, kemudian setelah saya mengunduh mungkin saya akan taruh di drive, dan link-link itu akan dirubah menjadi barcode, dan mungkin barcode itu akan saya tempel di sekitaran perpus, di dalam perpus itu Pak. Ya, sangat luar biasa sekali ya, mungkin dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Elom ya, ternyata yang dikatakan tadi itu sangat bagus menurut saya. Nah, mungkin selain cara itu, apakah ada cara lain Ibu sebagai misalnya antisipasi, misalnya cara tersebut kurang efektif atau seperti apa? Apa ya, mungkin gini deh Pak, saya mungkin akan berkolaborasi Pak dengan sesama guru bahasa, terutama guru bahasa Indonesia, karena kan kami intinya tergabung dalam satu organisasi yaitu literasi. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru bahasa Indonesia yang lainnya. Mungkin saya akan membuat program kunjungan wajib Pak. Jadi kunjungan wajib, saya akan jadwalkan kunjungan wajibnya di setiap harinya ada, mungkin hanya cukup 1 guru yang masuk dengan siswanya. Jadi itu untuk satu, mendongkrak kunjungan dengan salah satunya siswa itu mau datang mengenali dulu bagaimana kondisi situasi yang ada di perpustakaan, seperti itu sih Pak. Oke ya Ibu, dari beberapa tadi ada kurang lebih dua ya solusi yang Ibu katakan. Nah, seberapa optimis Ibu terhadap langkah tersebut? Kita menggunakan skala ini aja, misalnya dari angka 1 sampai 10, kira-kira langkah-langkah tersebut tuh seberapa efektif menurut Anda dalam mendongkrak keberhasilan tersebut? Ya, mungkin ini sudah bisa mengembalikan Pak, minimalnya di angka 8, kemudian bisa sedikit meningkat di angka 9 Pak. Baik. Dengan berkolaborasi sama pengadaan buku digital tersebut, gitu sih Pak. Kemudian mungkin saya juga mungkin ya Pak ya, mungkin akan komunikasikan dengan atasan saya Pak, dengan kepala sekolah. Barangkali nanti untuk pengajuan berikutnya itu dipresentasikan gitu Pak, baik buku mata pelajaran dengan buku umum yang memang sangat dibutuhkan oleh murid gitu Pak. Nah, baik Ibu. Tadi kan sudah menyebutkan beberapa angka. Nah, kira-kira langkah terdekat yang akan direalisasikan oleh Ibu Elom, kira-kira yang mana? Untuk mungkin yang pertama itu saya akan berkolaborasi dulu Pak dengan rekan-rekan sejawat bahasa Indonesia gitu, untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan program yang ingin saya buat, yaitu program kunjungan wajib ke perpustakaan, kegiatannya apa, seperti itu mungkin kan harus disosialisasikan dulu. Nah mungkin itu yang pertama. Kemudian baru tuh Pak yang sambil berjalan itu, sebenarnya bukan yang pertama juga, jadi sambil berjalan mungkin saya akan cari referensi gitu Pak, karena kan cari referensi yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemauan murid, kan kita harus kadang jajak pendapat dulu apa yang diinginkan sambil berjalan. Itunya kemudian juga kalau untuk yang pengajuan kepala sekolah kan mungkin butuh proses, butuh waktu. Nah,
dari semua rencana prioritas tadi, kira-kira kapan waktunya akan direalisasikan? Wah, itu secepatnya Pak, karena itu mungkin sangat urgent ya Pak ya. Jadi secepatnya mungkin persiapan sekarang sekalian saya juga membuat jadwal. Nah, terus langsung Pak saya sosialisasikan dalam minggu ini sehingga minggu depannya bisa langsung rencana ini terlaksana Pak. Nah, dikatakan tadi kata Ibu ya akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Nah, untuk kolaborasi sendiri kapan dilaksanakannya? Untuk kolaborasinya berarti minggu depan ya Pak, minggu depan. Minggu depan. Baik, untuk langkah-langkah yang solusi dari permasalahan Ibu saya rasa cukup sangat baik ya Ibu. Nanti mungkin kedepannya bisa diterapkan entah itu berkolaborasi sehingga apa yang menjadi tujuan dari Ibu Elom tadi mudah-mudahan cepat terlaksana dan Amin. daftar kunjungan tamu di perpustakaan juga meningkat ya Ibu. Amin ya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kegiatan coaching kali ini dicukupkan bagi saya. Terima kasih Ibu. Baik. Saya Pak yang berterima kasih banyak sama Bapak karena Bapak bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya sehingga sekarang saya gimana ya Pak, rasanya agak-agak ya sekarang lega tuh Pak jadinya. Ternyata saya bisa berpikir solusi-solusi tentang masalah saya ini Pak. Jadi saya terima kasih banyak bisa berbincang dengan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Mangga dilanjut. Ya, Bapak saya mau kembali ke perpustakaan lagi. Ya, Terima mangga, Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Esi. Pak Sarif tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Elom. Iya, sudah Ibu, sudah melakukan Ya. coaching. Tadi saya juga sudah lihat bagaimana Pak Sarif sudah melakukan coaching sama Bu Elom. Nah, terkait dengan masalah coaching tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Boleh sama Pak Ibu, Sarif. mangga. Pada saat coaching tadi, apa saja yang telah dilakukan Pak Syarif terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan tadi itu melaksanakan coaching tersebut dengan sesuai konsep-konsep coaching, yaitu pertama menggunakan alur tirta, terus juga saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta melalui alur tersebut membuat coach tersebut nyaman menceritakan permasalahan-permasalahan yang dialami coach tadi, Ibu Elom tadi, seperti itu. Ya, saya lihat juga tadi Pak Syarif itu sudah menguasai prinsip-prinsip seorang coach dan kompetensi-kompetensi yang dilakukan pada saat melakukan coaching. Bu Elom juga sudah merasa rileks gitu kan. Untuk permasalahan yang dihadapi sama Bu Elom, dia kemukakan sendiri solusinya dengan tuntunan dari Pak Syarif. Itu sudah sangat bagus Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak Syarif itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan coaching baru saja dilakukan Pak? Ya, dari saya pribadi dengan adanya kegiatan coaching kali ini diharapkan saya bisa mengembangkan lagi dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach tersebut bisa menemukan banyak cara untuk dapat menyelesaikan dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut. Dan proses coaching juga tentunya dengan pertanyaan berbobot tadi mungkin akan lebih baik lagi ke depannya Ibu, seperti itu. Tadi Pak Syarif itu lebih termotivasi ya Pak Iya, ya, lebih melakukan coaching termotivasi. untuk bisa mengembangkan lagi
kompetensi yang ingin dimiliki Pak Syarif, yaitu mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Betul, betul. Untuk supervisi kali ini saya cukupkan sekian. Semoga Pak Syarif juga bisa terus mengembangkan kompetensinya dan terus melakukan coaching untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, Iya. terima kasih Pak Syarif. Semoga hari ini jadi lancar, harapan-harapannya segera terwujud. Terima kasih Pak Syarif atas Amin. waktunya. Silakan Pak Syarif kembali ke tempatnya. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan kegiatan saya. Mangga Ibu.